Selamat pagi, saya Amanda Putri Nadila dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 64250435. Pada tugas mandiri 2 mata kuliah Bahasa Indonesia, saya akan mempresentasikan artikel dengan tema kesadaran pajak. Berjudul Kesadaran Pajak sebagai Fondasi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Tantangan dan strategi peningkatan di era digital. Artikel ini disusun dengan metode studi kepustakaan dengan menelaah sebagai hasil penelitian dari jurnal nasional. Secara singkat, artikel ini membahas bahwa kesadaran pajak merupakan salah satu penentu penting keberhasilan sistem pemungutan pajak self-assessment di Indonesia. Tujuan artikel ini adalah mengkaji konsep kesadaran pajak, faktor-faktor yang mengaruhinya, kondisi kesadaran pajak pada generasi muda dan pelaku UMKM, serta strategi peningkatannya di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, sanksi pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan literasi digital. Sementara rendahnya kesadaran pajak pada generasi muda dan UMKM masih menjadi tantangan di tengah pesatnya transformasi ekonomi digital. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar kontribusinya dalam APBN Indonesia. Pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial sangat bergantung pada penerimaan pajak. Namun, keberhasilan pemungutan pajak tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Indonesia menganut sistem self-assessment di mana wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Sistem ini hanya berjalan efektif jika kesadaran pajak masyarakat tinggi. Namun, tingkat kesadaran pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan. Sebagai contoh, penelitian di Yogyakarta menemukan bahwa kesadaran pajak pada pelaku UMKM justru belum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, yang menunjukkan bahwa kesadaran saja belum cukup tanpa didukung kepercayaan terhadap pemerintah dan kemudahan administrasi. Tantangan lain datang dari generasi muda, yaitu generasi milenial dan generasi Z yang menjadi motor ekonomi digital tetapi justru menunjukkan kesadaran dan kepatuhan pajak yang relatif rendah, terutama dalam transaksi digital dan e-commerce. Kondisi ini semakin relevan mengingat rasio pajak Indonesia yang masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kesadaran wajib pajak dapat dipahami sebagai kondisi ketika wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Kesadaran ini berbeda dengan kepatuhan karena kesadaran lebih menekankan aspek psikologis dan moral, sedangkan kepatuhan lebih pada perilaku nyata. Salah satu teori yang saya gunakan sebagai landasan adalah Theory of Planet Behavior dari Atzen tahun 1991 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, yang dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Selain itu, saya juga merujuk teori kepatuhan dari Etain tahun 2011 yang membedakan kepatuhan otomatis yang bersifat rutin dengan kepatuhan terencana yang lahir dari pertimbangan rasional seperti manfaat, kewajiban moral, atau menghindari sanksi. Berdasarkan penelusuran berbagai penelitian, saya mengidentifikasi 7 faktor utama. Pertama, mengetahui dan pemahaman perpajakan. Kedua, sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten. Ketiga, kualitas pelayanan fiskus yang baik, cepat, dan transparan. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola dana pajak. Kelima, sosialisasi dan edukasi perpajakan, termasuk pemanfaatan media digital seperti video pembelajaran. Keenam, faktor lingkungan sosial dan budaya, di mana norma sosial di sekitar individu turut membentuk kesadaran pajaknya. Dan ketujuh, tingkat pendapatan dan kondisi ekonomi wajib pajak yang memengaruhi kemampuan mereka untuk membayar pajak. Kesadaran pajak pada generasi muda dan UMKM. Generasi muda memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia ke depan, tetapi berbagai kajian menunjukkan kesadaran pajak mereka masih relatif rendah. Penelitian di wilayah Jakarta menemukan bahwa kemudahan akses teknologi memengaruhi kepatuhan pajak,
generasi muda, namun kesadaran pajaknya sendiri masih perlu ditingkatkan dengan pendekatannya yang relevan bagi generasi digital natif. Pada sektor UMKM, penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa literasi pajak dan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sementara kesadaran pajak belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran perlu dibarengi kepercayaan terhadap pemerintah dan memudahkan sistem administrasi. Transformasi digital seperti penerapan e-filing, e-billing, dan sistem Cortex mempermudah wajib pajak tetapi juga memunculkan tantangan baru berupa transaksi digital yang sulit dipantau. Misalnya transaksi lintas platform e-commerce. Penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak semata-mata tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan jika tidak didukung kemudahan akses layanan pajak digital seperti DJP online. Artinya, kesadaran pajak di era digital sangat berkaitan dengan kemudahan penggunaan teknologi dan kepercayaan terhadap sistem digital itu sendiri. Saya mengusulkan 7 strategi. Pertama, penguatan edukasi perpajakan berbasis digital dan visual. Kedua, penyederhanaan sistem administrasi perpajakan digital agar lebih ramah pengguna. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelola dana pajak oleh pemerintah. Keempat, perlibatan komunitas dan figur publik sebagai role model dalam kampanye kesadaran pajak. Kelima, mendampingi dan pelatihan intensif bagi pelaku UMKM, misalnya pelatihan pengisian SPT melalui e-filing. Keenam, integrasi pemerintah materi kesadaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Dan ketujuh, sinergi antara pemerintah, akademis, dan pelaku industri dalam merancang kampanye kesadaran pajak yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, kesadaran pajak merupakan fondasi utama bagi keberhasilan sistem self-assessment di Indonesia, yang dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sanksi kualitas pelayanan, kepercayaan terhadap pemerintah, serta efektivitas edukasi. Generasi muda dan pelaku UMKM perlu mendapat perhatian khusus mengingat kesadaran pajak mereka yang masih relatif rendah di tengah pesatnya ekonomi digital. Melalui sinergi berbagai strategi peningkatan kesadaran, saya berharap kesadaran pajak masyarakat Indonesia dapat tumbuh serta berkelanjutan dan berkontribusi optimal bagi penerimaan negara. Berikut adalah presentasi artikel dengan tema kesadaran pajak yang berjudul Kesadaran Pajak sebagai Fondasi Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Terima kasih.